Memasuki hari pertama berkantor sebagai Bupati Kendal, Diko Ganinduto dan Wakil Bupati Kendal, Bapak Windu Suko Basuki langsung memimpin rapat bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai wujud penguatan koordinasi dan melakukan reformasi birokrasi. Rapat pimpinan ini merupakan gebrakan awal yang dilakukan setiap awal pekan sebagai wadah koordinasi dan evaluasi kinerja mingguan pemerintah Kabupaten Kendal untuk mewujudkan Kabupaten Kendal yang berintegrasi. Peninjauan alun-alun Bundaran Sukorejo pada 2 Maret 2021 dan peninjauan rencana revitalisasi alun-alun Kaliwungu pada 9 Maret 2021 dilakukan sebagai langkah awal untuk melihat kondisi lapangan dalam mewujudkan ruang terbuka publik di Kabupaten Kendal yang representatif. Pada tanggal 22 Maret 2021 dilakukan penandatanganan MOU penataan taman kota dan ruang publik di Kabupaten Kendal. Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan ruang publik di Kabupaten Kendal. Untuk memulihkan ekosistem hulu, dilakukan kegiatan penanaman 1 juta pohon di kawasan lereng Gunung Prau sebagai langkah melindungi kawasan Kendal bagian hilir. Banyaknya aduan mengenai permasalahan sampah di Kanal Diko Mendengar menjadikan Kabupaten Kendal mengeluarkan aturan mengenai pemilahan dan pengurangan sampah plastik. Untuk merealisasikan janji kampanye melalui penandatanganan peraturan Bupati pada 22 Maret 2021 tentang dana dusun 100 sampai 300 juta per dusun dan tunjangan kematian. Pembukaan Stadion Kebon Dalem dan Gor Bahurekso yang sudah lama tutup dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat antusias karena dapat menikmati fasilitas olahraga kembali. Sharing buku Kendal di ruang publik dilakukan untuk meningkatkan minat baca bagi generasi penerus dan wujud peduli literasi di Kabupaten Kendal. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan metode hybrid, yakni menggabungkan sistem 50% tatap muka dan 50% daring agar pendidikan di Kabupaten Kendal dapat berjalan maksimal dan tidak menciptakan klaster COVID-19. Peristiwa yang menghanguskan 2.200 kios pedagang Pasar Weleri menyebabkan hilangnya mata pencaharian pedagang. Kita ketahui bersama bahwa Pasar Weleri merupakan pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Kendal, harus segera dibangun untuk membangkitkan perekonomian di Kendal. Untuk mempercepat proses relokasi, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi terkait desain dan pengundian nomor kios pedagang. Harapannya, Pasar Weleri sementara bisa segera ditempati oleh pedagang. Proses revitalisasi Pasar Weleri akhirnya mendapat dukungan dari Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, yang berkunjung ke Kabupaten Kendal dan meninjau langsung proses relokasi dan kondisi Pasar Weleri yang terbakar. Dukungan ini merupakan semangat untuk menguatkan koneksi antara pusat dan daerah. Adanya pusat produksi pesawat aeromodeling yang berlokasi di Pondok Pesantren Al-Ma'wa mengartikan bahwa SDM unggul Kendal yang handal dan berdaya saing. Ini merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata aerosport dan keunggulan Kabupaten Kendal sebagai pusat industri drone nasional. Penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kendal
saat ini sudah menyalurkan 30.000 penerima vaksin dengan melakukan mobile vaksin di berbagai pasar dan tempat pelelangan ikan yang merupakan pusat perekonomian untuk secepatnya agar ekonomi dapat pulih. Tidak terhenti dari vaksinasi, penanganan pandemi COVID-19 akhirnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Singapura yang membantu 6.000 masker dan 2.000 botol hand sanitizer untuk dapat dibagikan kepada pelayan publik dan para siswa untuk segera dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk memajukan sektor pariwisata, Diko Ganinduto terus melakukan belusukan ke lokasi-lokasi pariwisata di Kabupaten Kendal. Program Sport Tourism dicanangkan sebagai langkah membangkitkan pariwisata. Program Sport Tourism di Kendal saat ini sudah mampu berjalan secara cepat. Di antara sudah terselenggaranya event antar balap sepeda antar daerah yang finish di kawasan pariwisata. Dukungan terkait pengembangan potensi pariwisata di Kendal akhirnya menjadikan berkesempatan untuk memaparkan program kepariwisataan di hadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Untuk memajukan sektor UMKM, Diko Ganinduto terus melakukan kunjungan ke pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Kendal untuk menggali potensi UMKM di Kabupaten Kendal. Salah satu produk usaha di Kabupaten Kendal adalah kerajinan anyam yang berada di Kecamatan Kaliwungu. Program digitalisasi UMKM dengan melakukan penandatanganan MOU kerjasama tanggal 22 Maret dengan digital platform seperti Gojek, Grab, dan Tokopedia untuk dapat memberikan pendampingan UMKM agar mampu go digital. Dukungan terhadap UMKM Kabupaten Kendal akhirnya mendapat dukungan dari kunjungan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, untuk meninjau pelaku UMKM penerima KUR dan UMI. Potensi produk UMKM Kendal yang berkualitas akhirnya menjadikan kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor-Impor Indonesia untuk mengekspor 25 unit UMKM Kabupaten Kendal. Untuk memasyarakatkan UMKM Kendal, dilakukanlah program pop-up market yang berlokasi di objek pariwisata. Harapannya, sektor pariwisata dan UMKM dapat tumbuh bersama dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kendal merupakan bagian dari pusat kegiatan nasional Kedung Sepur dan berbatasan langsung dengan kota Semarang, diarahkan sebagai pusat pengembangan industri. Kawasan industri Kendal merupakan bentuk nyata kehadiran Kendal dalam mensupport ekonomi Jateng dan nasional. Dengan adanya akses tol, pelabuhan, dan dukungan rencana tata ruang berkelanjutan, diharapkan KIK ini mampu mengakselerasi tidak hanya ekonomi Kendal, namun juga wilayah-wilayah di sekitarnya, juga guna menyerap tenaga kerja terampil Kendal. Sektor infrastruktur juga terus dikebut untuk mendukung Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus kawasan industri. Hal tersebut dilakukan dengan mengunjungi proyek pembangunan Bendung Karet, Sungai Blorong yang merupakan proyek strategis nasional sebagai penyediaan air baku untuk industri. Infrastruktur lain yang saat ini sedang dibangun adalah infrastruktur pasca panen dari Bulog untuk menunjang pengolahan padi menjadi beras. Ini merupakan potensi bagi kemajuan pertanian di Kendal yang memiliki kualitas beras super unggul. Setelah melakukan diskusi bersama nelayan, pada tanggal 9 Maret 2021, terdapat masukan untuk membenahi infrastruktur perikanan dengan melakukan pengerukan muara Sungai Bodri dan Sungai Kendal agar dapat dilintasi untuk berlabuhnya perahu nelayan. Audiensi bersama Menteri ATR BPN, Bapak Sofyan Jalil, membahas Kabupaten Kendal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,
memerlukan kepastian investasi sebagai langkah dengan mempercepat investasi untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan. Untuk mewujudkan program-program pembangunan di Kabupaten Kendal, Bupati dan Wakil Bupati Kendal akan terus melakukan kunjungan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal dan memperkuat hubungan pusat dan daerah yang terus dibangun untuk mewujudkan Kendal handal, unggul, dan berkeadilan.